Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini saya tidak akan membuat video pembelajaran dulu, tetapi hari ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum. Silahkan disimak ya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum, terlebih dahulu kita pahami dulu apa itu tantrum. Tantrum adalah ledakan emosi ketika seseorang tidak terpenuhi keinginannya. Jadi ledakan emosinya itu bisa berupa guling-guling, marah-marah, mukul-mukul, jerit-jerit, bentak-bentak, pokoknya teriak-teriak gitu, yang susah dikendalikan gitu. Dan kenapa tiba-tiba saya membuat video tentang tantrum ini ya, karena tadi saya pulang dari ngajar gitu, mampir ke minimarket untuk membeli sesuatu gitu ya, keperluan sehari-hari gitu. Saya lihat ada anak kecil sedang nangis, guling-guling, teriak-teriak, pokoknya sampai orang tuanya tuh sampai panik banget gitu ya. Ternyata setelah saya dekatin, katanya dia meminta sesuatu gitu kan. Sedangkan sesuatu itu ya nggak tahu ya kenapa alasan orang tua nggak memberikan gitu. Mungkin memang nggak boleh beli barang itu, atau nggak ada anggaran untuk itu gitu. Saya kurang tahu gitu kan. Yang jelas pokoknya orang tua itu nggak mau ngasih gitu. Mereka langsung bawa pulang gitu kan, bawa pulang naik motor gitu kan. Saya jadi ingat waktu dulu saya juga pernah mengalami, saya punya ponakan gitu ya, pernah mengalami tantrum seperti itu di tempat wisata gitu, sampai nangis nggak kekejar, sampai orang bilang tuh katanya kesurupan gitu kan, padahal itu kan sebenarnya tantrum gitu kan. Nah terus susah, berapa jam lama banget dia tuh, sampai kita tuh nggak bisa menikmati tempat wisata itu karena nangis dan jadi pusat perhatian gitu kan. Dan saat itu karena mungkin kita juga belum tahu ilmunya bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum seperti itu kan. Namanya orang tua kadang nggak sabar juga untuk menghadapi itu, yang ada malah jadi ikutan marah, ikutan panik dan sebagainya gitu. Tapi ternyata setelah saya baca-baca buku gitu ya, ternyata untuk menghadapi anak yang tantrum itu kita jangan ikutan panik, kita juga jangan ikutan marah-marah gitu kan. Yang terpenting kita harus sabar, tenang, dan dekap anak itu seerat mungkin gitu, dan bisikan di telinganya, "Nah, ibu sayang kamu," terus gitu. Nah, ibu sayang sama kamu, ibu sayang sama kamu, dengan lembut sampai anak itu emosinya reda gitu. Memang membutuhkan waktu yang lama sih, tidak harus begitu kita ngomong seperti itu kita dekap erat terus dia turun emosinya, butuh proses, butuh waktu gitu. Tapi kita sabarin sambil kita berdoa dalam hati, "Ya Allah, lembutkanlah anak hamba agar anak hamba itu bisa mendengarkan apa yang saya nasihatkan ke dia," gitu kan. Nah, kenapa saat anak itu mengalami tantrum kita dekap dan kita bisikkan kata-kata, "Ibu sayang kamu nak," gitu ya, atau "Ayah sayang sama kamu nak," gitu, dengan kelembutan gitu, bukan dengan nasihat gitu. Karena percuma kalau kita nasihatin saat anak itu sedang tantrum, lagi teriak-teriak, lagi emosinya tuh meledak-ledak, itu percuma gitu kan. Jadi kita sabarin diri kita itu untuk, "Ya Allah, lembutkan hati anak hamba," gitu, sambil berdoa, sambil kita bisikan juga ke anaknya gitu kan. Nanti kalau sudah mereda tantrumnya itu, kita ajak anak itu untuk ngobrol gitu. Tapi itu jeda waktunya juga yang agak panjang gitu. Jangan begitu dia udah diam terus kita langsung nasihati, jangan gitu. Tunggu waktu beberapa jam gitu, setelah dia tenang, setelah dia bisa melakukan kegiatan yang lain atau
bisa kita alihkan ke hal-hal yang lain gitu, baru kita kasih jangan nasihat sih, tapi kita tanya, kenapa nak tadi kamu kok nangis, kamu kok marah-marah, kenapa tadi kok mukulin ibu, padahal ibu kan sayang banget sama kamu nak gitu. Jadi kita tuh menghadapi anak itu dengan merendah gitu ya, ibu kan sayang banget sama kamu gitu, kenapa kamu kok mukulin ibu, padahal ibu tuh sayang banget sama kamu gitu kan. Tapi nanti pasti anak itu akan bilang, iya kan tadi aku pengen itu tapi mama atau ibu nggak ngasih gitu kan. Baru kita kasih pengertian, nak bukannya ibu nggak mau ngasih itu kan, misalnya barang itu tuh mahal harganya atau apa gitu kan, atau itu mungkin itu barang orang punya orang, kita nggak boleh mengambilnya, kita nggak boleh pinjam sembarang pinjam gitu. Atau mungkin banyak alasan lah yang bisa kita berikan ke anak itu gitu. Dan kita ajak, nah kalau kamu menginginkan sesuatu itu tidak bisa ibu langsung ibu penuhi, mungkin lain kali, nggak hari itu juga gitu, saat ibu udah punya rezeki. Atau nah mungkin bisa kita tambahin juga dengan kata-kata seperti ini, nak, yang memberikan rezeki itu kan Allah gitu, makanya kamu harus rajin untuk berdoa, minta sama Allah biar ayah bunda diberikan rezeki yang banyak. Jadi kamu nanti kalau meminta sesuatu bisa ibu penuhi, rezeki kita banyak gitu. Jadi kita selipkan kata-kata seperti itu sambil kita mengajak dia untuk rajin beribadah, berdoa gitu ya. Jadi selain bisa untuk meredakan emosi dia juga bisa lebih meningkatkan ibadahnya. Itu kan lebih jadi dapat nilai plus ya bunda-bunda ya. Jadi pokoknya kita harus sabarin anak kita itu sambil kita selipkan pendidikan agama di situ gitu. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu anak yang suka tantrum akan mereda emosi dan bisa mengelola emosinya dengan baik. Terkadang ada pendapat orang yang berkata gini, ya Allah cuma meminta itu aja nggak dikasih gitu sama orang tuanya, pelit banget orang tuanya gitu. Itu bukan masalah pelit atau tidak gitu. Itu kalau misalnya anak itu udah tantrum dari kecil dan tidak dikelola emosinya dari kecil, tidak ditangani, kita abaikan, hal-hal yang seperti itu tuh bisa membahayakan dia saat dia nanti dewasa gitu kan. Nanti jadi segala keinginannya harus terpenuhi, dan saat tidak terpenuhi ledakan emosinya begitu gitu, guling-guling, teriak-teriak dan sebagainya itu gitu. Jadi kita jangan suka melihat orang kok nggak dikasih, cuma minta kayak gitu aja gitu ya. Itu bukan masalah hal yang sepele gitu kan. Kalau kita terus kita kasih itu apa yang anak minta itu harus kita penuhi gitu kan, nanti kedepannya dia jadi apa yang diinginkan harus terpenuhi gitu. Padahal kita kan nggak tahu gitu kehidupan kita nantinya bagaimana gitu kan. Jadi intinya untuk menghadapi anak yang tantrum, pertama kita harus tenang, sabar, terus dekap anak itu dan bisikkan ke telinganya bahwa ibu sayang kamu nak gitu ya. Terus yang ketiga, setelah dia tenang, ajak dia ngobrol kenapa dia seperti itu, terus kita kasih sedikit masukan, kasih nasihat gitu. Dan jangan lupa kita juga selalu berdoa agar dilembutkan anak kita gitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang baik silakan dibuang, kalau ada yang baik silakan diambil gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.